siang ini, dopamin lagi drop gitu ya. Ya, kalau neurotransmitter alamiah akan berkurang atau malah berhenti berproduksi, sehingga ini yang membuat kalau orang pakai narkoba dan sudah kecanduan, kalau dia berhenti, tidak serta-merta zat yang alami akan keluar lagi. Itu sebabnya mengapa kalau orang dia sudah berhenti, harus dilatih, harus melalui program supaya yang bersangkutan terlatih mengatasi dan mengeluarkan dopamin alamiahnya. Ini yang jadi persoalan. Kadang-kala keluarga tidak sabar dan yang bersangkutan juga tidak sabar. Dia bilang, kan saya sudah selesai direhab. Ya sudah beres, saya sekarang mantan. Baru ngomong mantan, keluar, sah, oke lagi, beli di Bandar Dudi. Nah ini, wah, ini orang PBB, saya takut. Ya, kita sekarang masuk kepada bagaimana narkoba mempengaruhi diri kita. Itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor individunya sendiri. Bagaimana ada kepribadiannya, ada usianya. Kira-kira usia berapa yang lebih rawan? Muda, remaja, anak? Remaja, anak lebih bahaya lagi. Jadi kalau saya dapat pasien kepada saya, datang anak 9 tahun dengan ketergantungan bensin karena orang tuanya jualan bensin eceran, nggak sengaja, kasihan tuh. Makanya banyak sekali PR kita sebenarnya. Jadi coba Bapak Ibu lihat deh, Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan sebagainya, banyak jual bensin eceran karena pom bensin kan tidak selalu mudah ditemui. Itu anak sambil ibunya, yang pertama saya tangani dulu adalah anak 9 tahun dengan kerusakan otak permanen ya. Area yang rusak begitu lebarnya, karena dari bayi untuk dia tidur di ayun-ayun, di dekat drum-drum itu. Tapi kan bukan asalnya orang tua, karena orang tua tidak paham, pendidikannya pun juga cuma SMP. Nah ini jadi persoalan ya. Semakin dini, makanya saya kalau udah dapat pasien, berapa mulainya rutin pakai. Saya kalau tanyanya rutin pakai, bukan sekedar mulai kapan, karena mulai belum tentu, tapi rutin pakai kapan. 11 tahun, maka saya selalu bilang pada orang tuanya, banyak berdoa ya, sabar. Semakin muda mulai, semakin telat datang ke tempat perawatan, semakin sulit, prognosis cenderung negatif. Karena perkembangan otak yang dominan adalah 2 tahun pertama, ditambah lagi dominan lagi yang kedua sampai 18 tahun. Kalau selama 18 tahun itu dia hidup menyatu dengan yang namanya narkoba, dopamin alamiah tidak pernah bisa keluar, bahkan nggak pernah tahu, oh ada tuh dopamin. Ibaratnya gitu, tubuh nggak pernah mengenali, benar nggak sih itu? Ya, jadi usia pertama kali, kemudian pengalaman. Kalau dia berpengalaman, tentu saja kemungkinan dia overdosis dan sebagainya lebih rendah. Kapan overdosis terjadi? Kalau keluar dari penjara, lebih sering. Kalau keluar dari tempat rehab, lebih sering overdosis. Karena tubuh sudah turun toleransinya, keluar pakai lagi jumlahnya sama, kolaps. Itu salah satu bentuknya. Pria maupun wanita, mana yang sering cepat, yang gampang mabuk? Perempuan lebih sering mabuk. Kalau pakai jumlahnya sama, perempuan lebih mudah mabuk karena lebih terdiri pada cairan lemak daripada otot. Ya, jadi lebih dicerna, di metabolisme lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ukuran tubuh juga demikian, ya. Kemudian juga suasana hati, kepribadian, harapan, asupan makanan, sudah makan atau belum dan sebagainya. Makanya perhatikan saran dokter, karena itu menyangkut masalah metabolisme di dalam tubuh. Diminumnya kapan? Sesudah atau sebelum makan? Itu pengaruhnya ada. Ya, mohon maaf ini kurang jelas ya. Ada zat atau narkoba. Jenis narkoba tadi kita sudah ada berapa tadi teman-teman? 5 ya, garis besarnya ya. Itu masing-masing kerjanya beda-beda. Neurotransmitter yang dituju juga beda-beda. Jumlahnya, berapa lama, zat lain, kapan digunakan, kadarnya. Nggak kelihatan yang hijau ini. Ada banyak, yang di sini lebih terang ya. Ada banyak orang tua yang mengatakan begini, Bu, kalau saya bawa anak saya pindah ke Malaysia, kira-kira bisa nggak ya manipulasi lingkungan gitu ya ceritanya. Dirubah saja sama sekali. Nanti dulu. Di Malaysia, jenis putau itu purity-nya, kadarnya keren.
Pakai 0,1 di Indonesia, campurannya ada neon, ada glukosa dan sebagainya. Pindah ke Malaysia, pure, hanya butal. Pakai 0,1 gram, selesai. Jadi itu yang sebabnya kita selalu bilang nggak usah tahu situasi lah di mana dia berada. Pindah daerah, pindah tempat tinggal dan sebagainya tidak berarti yang bersangkutan akan berhenti pakai, belum tentu. Kalau nggak ada strateginya susah. Kemudian lingkungan, tentu saja ada tempat pakai, bersama siapa, di acara apa tuh? Waktu dalam hari seminggu, kemudian apa yang selanjutnya akan dilakukan? Sampai di sini ada yang mau diklarifikasi, Bapak Ibu? Kayaknya nggak seru nih saya. Lanjut. Jangan-jangan ini nggarapin air laut saya nih. Oke, kenapa semua orang tidak jadi adit? Tidak semua orang yang coba zat menjadi adiktif. Jawabannya ini, tidak ada faktor tunggal yang bisa menjadi penyebab seorang menjadi penyalahguna. Lanjut. Kerentanan terhadap zat berbeda pada setiap orang, antara 40-60% yang rentan berasal dari sifat genetiknya. Jadi sekarang sudah ditemukan dalam 10 tahun terakhir bahwa sama dengan penyakit kronis lainnya, ada yang diturunkan. Kenapa? Karena genetik ini kan DNA kan cara kita mentransformasi stimulus dan sebagainya, cara kita belajar dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebagian itu yang diturunkan. Ini yang membuat kita menjadi tidak happy, seolah-olah kayak nggak ada harapan gitu ya. Kalau begitu, kalau orang tua saya diabetes, saya pasti diabetes. Kan kesana larinya ya. Sebenarnya nggak begitu juga. Artinya semakin Bapak Ibu tahu adanya kerentanan itu, semakin kita perlu membuat antisipasi yang lebih kuat. Contoh kasus kepada suami saya almarhum, bapaknya adalah koroner. Setiap kali hanya EKG, hasilnya bagus. Nggak cukup. Kalau sudah ada keturunan itu, harusnya dari usia 30 pun sudah treadmill dengan EKG. Kalau perlu kateter jantung. Karena banyak nggak bisa atau USG. Nah yang seperti itu yang kita kurang belajar. Jadi kita sebagai masyarakat awam gitu ya. Nah ini seperti itu juga. Jadi adiksi ini memang muncul dari antara gen yang multiple dengan interaksi genetik dengan pengaruh lingkungan. Jadi dia tidak tunggal. Genetik toh kalau lingkungannya positif minimal hasilnya. Tapi genetik ada, lingkungannya juga negatif, jadi dia keluar. Ya, ini yang sayang sekarang saya tidak enak ngomongnya ya, tapi terpaksa harus saya omongkan karena memang itu hasil dari penelitian. Setengah dari individu yang berisiko punya kerentanan adiksi terhadap nikotin, alkohol, dan zat lainnya mempunyai tanda-tanda yang khas pada struktur genetiknya. Ya, bukan hanya modeling. Jadi kalau sudah ada faktor genetiknya ada faktor modeling juga jadi. Ya, lanjut. Ini ada yang lain kira-kira kalau rumah dan keluarga besar. Kira-kira mengapa rumah maksudnya keluarga ini ya, keluarga inti ya, dan keluarga besar berperan. Kira-kira di mana bisa berperannya? Perhatian. Terus komunikasi. Lanjut. Kasih sayang. Terus kebiasaan. Kalau keluarga besar apa ya kira-kira faktor pengaruhnya? Pengawasan itu dari keluarga besar ya? Iya, bisa. Ada lagi yang lain keluarga besar? Ada nggak tuntutan kultur yang kadang-kadang membuat stres tersendiri? Nah, ini juga persoalan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau pasangan kita berasal dari keluarga yang relatif kecil, sementara kita berasal dari keluarga yang relatif besar, mohon yang dari keluarga relatif besar itu memahami bahwa akan ada kesulitan kepada pasangan untuk bisa menerima secara utuh. Sebaliknya, yang dari keluarga kecil juga bisa memahami bahwa ada peran yang terlalu besar dari keluarga besar ini yang bisa mempengaruhi tata nilai dan sebagainya. Ini juga jadi nanti larinya ke sana. Sekolah. Nanti kita bahas lagi deh lebih lanjut ya. Tetangga, teman-teman, kebiasaan budaya dan banyak lagi. Lanjut. Ini sekarang pencegahan dalam keluarga. Nah, dari tadi 6 dulu saya.
Pokoknya gini deh Bapak Ibu, kalau mau bicara pencegahan, tolong jangan hanya fokus kepada persoalan narkoba saja. Karena persoalan problem perilaku pada remaja itu banyak. Kita lihat kepada paling kiri, kehamilan di usia remaja. Kalau sekarang ada kehamilan di usia remaja, bagaimana komentar teman-temannya? Goblok banget sih. Sampai hamil. Bener. Jadi yang tidak hamil bagaimana? Ya belum tentu karena dia tuh nggak melakukan begitu loh. Ya bagaimana waktu dulu pengalaman kita ya? Jadi ini persoalan sekarang. Persoalan. Artinya gini, kehamilan yang direncanakan saja, punya anak yang direncanakan saja, kita tergagap-gagap betul ya di dalam mendidiknya. Apalagi yang tidak diinginkan, yang tidak siap dan sebagainya, itu yang kita selalu bilang. Makanya beberapa pecandu kan masih aktif mau pakai, dia tetap maunya pakai aja. Terus ngeseksnya tetap hak asasi manusia Bu katanya. Baiklah. Kemudian dia bilang suatu saat terjadi kehamilan. Kalau kehamilan yang paling tahu siapa ayahnya tuh siapa? Ibunya kan? Anak Tuhan. Ya. Kalau seorang perempuan pecandu hamil, bahkan dia pun belum tentu tahu siapa ayahnya. Serius ini. Sangat serius. Ya pokoknya gitu deh ya. Kemudian DO dari sekolah, ini jadi persoalan. Penyalahgunaan narkoba, persoalan. Jadi ini kita setara lah ya Bapak Ibu. Kemudian bunuh diri remaja, makin meningkat nggak sekarang? Jadi anak yang depresi di usia dini, Bapak Ibu jangan terlalu senang. Biasanya kalau anak depresi awalnya dia nurut, ya nggak keluar, fotonya bunuh diri, fotonya dan sebagainya. Sekarang naik angkanya, benar-benar naik. Kalau jadi orang tua, ini bukan aku lakuin tapi kenyataan fakta Bapak Ibu ya. Terus yang ke kanan ini, aduh, kekerasan tawuran. Terus terang saja di Jakarta, di daerah-daerah di mana dulu biasa sekolah favorit ya, di Bulungan aja deh misalnya, lumayan loh. Sejak gubernur yang lama, kemudian dilanjutkan gubernur yang baru. Ini saya tidak bicara politik ya Bapak Ibu. Tolong jangan sampai salah interpretasi. Ini bukan angka kampanye loh. Tapi kita mesti lihat fakta. Sejak kematian anak SMA 6 itu sampai hari ini belum lagi ada yang dilaporkan adanya tawuran. Karena tegas sekali, nggak ada lagi diurus dengan hukum sebagai kenakalan remaja, tidak, kriminal masuk dan sebagainya. Dan itu preman-preman di daerah situ yang memang mengambil untung juga ya gitulah, itulah gitu ya. Jadi kekerasan dan tawuran ini sama seriusnya dengan penyalahgunaan narkoba kalau kita bicara remaja. Muaranya dari mana? Ada faktor risiko dan ada faktor pelindung. Bisa yang individual, bisa yang lain-lain. Jadi nanti masyarakat, keluarga, komunitas, sekolah, teman sebaya itu bisa menjadi penyumbang atas faktor risiko atau penyumbang atas faktor pelindung. Lanjut. Jadi prinsip utamanya, kalau saya ditanya Ibu gimana ya, Mbak, gimana caranya supaya anak kita nggak kena masalah-masalah problem perilaku? Kuncinya ini aja, jawabannya gampang kok. Tingkatkan saja faktor protektif atau pelindungnya dan turunkan faktor risiko. Lanjut. Jadi gimana? Kenali yang pertama bagaimana anak kita. Jangan kayak ibunya pasien saya. Kalau ditanya anaknya ibu yang ini apa sih kekerasannya? Apa ya? 73% orang tua yang ada di RSKU pada tahun sebelum 2000 adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tidak happy dan tidak punya pola di dalam proses pendidikan anak karena sepenuhnya dilepas oleh suami. Kelihatan dari mana? Begitu dipanggil family support group, ayah kalau datang komentar pertama gini, emang saya perlu ya Bu? Ini kan masalah ibunya yang nggak bisa didik anak. Maksudnya pengen
nyibuk aja ya. Kesel saya. Bikinnya bersama-sama kok urusan ini. Enak bener. Iya, jadi bukan persoalan IRT atau bukan IRT, tetapi sepanjang masing-masing menyadari perannya dan happy dengan perannya, dengan support yang sama dari kiri kanan, insya Allah itu bisa meredakan faktor risiko. Jadi pertama kita kenal dulu anaknya, karakternya apa, minatnya apa dan sebagainya. Ini tricky banget nih. Bu, saya sekolahin sekolah biola, kelihatannya dia mau biola. Di tengah jalan baru 6 bulan, ini nggak berhenti. Saya turutin atau enggak ya? Katanya menurut Mbak waktu itu jangan sampai diturutin. Jadi terusin aja, yang biolanya dan sebagainya. Nah ini saya nggak bisa ngomong karena memang lihat dulu kondisinya seperti apa. Kemudian dari orang tua dan keluarga ada pola asuh, harapan, tata nilai, dan dari lingkungan teman sekolah. Kita lanjutkan dulu. Mas. Dikirim istri saya. Beberapa faktor pelindung, saya nggak mau bicara faktor risiko, karena kalau faktor risiko nanti bisa diskusi saja. Faktor pelindung saja deh, gimana caranya. Pertama adalah rasa humor yang tinggi. Bagaimana menciptakan atau pokok menciptakan. Bagaimana mendorong supaya anak punya rasa humor yang tinggi. Susah sekali nih. Padahal setiap anak punya karakternya masing-masing. Tapi rasa humor bisa meredam pengaruh luar. Kenapa? Karena dopamin alamiahnya bagus banget keluarnya. Ya. Nggak mungkin bisa punya anak yang humoris kalau orang tuanya wah saya harus hormatin para komandan. Anak saya yang bingung, bu, umurnya di bawah saya, manggilnya mbak, saya manggil ibu. Iya. Jadi tadi balik ke sini nih persoalannya ya. Kalau rasa humornya tinggi, mau tidak mau, yang tadi neurotransmitter alamiah muncul. Maka bapak ibu juga perlu sering-sering ketawa di rumah. Simple kan? Kapan terakhir ketawa di rumah? Pikir dulu. Kemudian dekat dengan keluarga. Ini gampang nih ngomongnya, semua orang pasti tahu. Ya. Saya akan bicara belakangan itu. Terbuka bisa mengekspresikan perasaan. Tidak semua anak terbuka. Kalau tidak terbuka gimana? Bapak ibunya perlu sering membaca isyarat, membaca hal-hal yang tersirat. Susah. Pasien saya akuntan, suaminya teknik mesin. Seru nggak tuh? Yang satu detail, titik koma dan sebagainya. Yang satunya, kita dulu, nggak logis nih. Di mana lucunya? Susah ini ya. Jadi harus ada gimana ya? Harus sering ikut-ikut lihat stand up komedi kali ya. Tapi ngeliatnya juga saya nggak ketawa nih. Susah juga. Kontrol diri baik, ini yang pelindung tentu saja. Paham apa yang diinginkan, tidak semua anak paham mengenai masalah ini. Religiusitas dalam arti yang luas. Kalau orang tuanya juga purita, apa namanya puri ya? Puri itu apa sih? Ngambekan terus pulang ke rumah orang tua, ngambek pulang ke rumah orang tua. Bapak ibu memberikan model untuk itu. Jadi riwayat kabur dari dalam rumah itu bisa menjadi persoalan sebagai kemampuan antara kontrol diri dengan religiusitas yang perlu dipertanyakan. Jadi jangan hanya direduksi hanya dari ketaatan beribadah semata-mata yang ritual, tapi bagaimana menyelesaikan masalah secara tenang. Nah itu yang perlu diselesaikan. Kemudian menerapkan pola hidup sehat. Lanjut. Faktor pelindung keluarga, ada kedekatan juga, gaya pengasuhan yang otoritatif. Yang ini sebenarnya saya pengen isi dulu nih supaya ada bawa ini nggak, bawa poin nggak?
Pak.